kita dengarkan arahan dari Deputi Saksi dan Pengorganisasian Tim Nasional Anies Muhaimin yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Tamsindrin. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian, terutama kita punya timnas di sini hadir Jenderal Purnawirawan Mardiono, yang nanti kita akan mendengar langsung cerita-cerita pengalaman beliau sebagai penyelenggara pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya, yang sekaligus pengalaman tersebut bisa membantu kita mengetahui banyak hal tentang saksi di TPS. Ada Pak Legisam yang juga pimpinan satu relawan Indonesia Gemilang, dan juga bahagian dari deputi saksi di Timnas Amin. Juga ada Pak Admin, juga bersama-sama dengan saya di Deputi Saksi dan Pengorganisasian, yang beliau berdua ini berkonsentrasi pada pelatih, utamanya mempersiapkan tenaga-tenaga pelatih, yang karena tenaga-tenaga pelatih ini perlu supaya untuk selanjutnya nanti dia melakukan pelatihan di berbagai tempat. Panitia utamanya Ibu Dio, saya tulisnya kalau di WA saya itu Dio Andi Samsungandro, karena saya tahu beliau ini sahabatnya Pak Andi Samsungandro, sahabat dan keluarganya dan tetangganya Jenderal Saudi, kapten kita. Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin flashback sedikit. Kami ini semenjak Mas Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta sering berdiskusi. Kita melihat kepemimpinan beliau itu masih awal sudah memberi sinyal bahwa inilah yang pas mestinya memimpin Indonesia. Waktu itu saya termasuk ikut berdiskusi dengan beliau, apakah tidak sebaiknya pada pemilu 2019 yang lalu itu sudah maju untuk menjadi calon presiden. Tapi beliau tidak mau karena dia tidak terbiasa bekerja tanpa menyelesaikan tugas dengan penuh. Karena itu dia minta 5 tahun di situ. Waktu Pak Prabowo menawarkan, akhirnya Pak Prabowo itu juga saya sampaikan, Pak, Bapak akan tugaskan kami di sini untuk 5 tahun. Karena itu saya harus menjalani tugas ini dalam 5 tahun. Dia tidak bersedia menjadi wakil. Begitu pula ketika orang membujuk maju sebagai capres, dia juga tidak bersedia untuk maju, bahkan mendukung Pak Prabowo ketika itu kalau Pak Prabowo mau maju. Tapi hanya sebatas itu. Setelah itu tidak ada komitmen kalau Pak Prabowo masih maju, dia tidak maju. Karena hanya ketika dia menjalankan tugas di DKI selama 2 tahun. Jadi karena itu persepsi di luar yang berkembang bahwa Pak Anies tidak komitmen karena sekarang dia maju padahal Pak Prabowo maju. Itu memang tidak ada komitmen terkait. Nah, selanjutnya kami berpikir bagaimana mungkin Pak Anies ini kita bisa dorong menjadi calon presiden. Dia terkendala dengan yang namanya presidensial threshold.
seorang calon presiden harus didukung dari partai atau gabungan partai yang apabila dijumlahkan perolehan suaranya, kursinya di DPR RI itu mencapai 20%. Begitu pula jumlah suaranya. Nah, kita melihat bahwa waktu itu yang kemungkinan untuk bisa mendukung hanya ada 2 partai, karena 7 partai lainnya itu sudah berkoalisi dengan Istana. Apa maunya Istana pasti 2 partai yang tidak, yaitu PKS dan Demokrat. Nah, kita menghitung kalau PKS dan Demokrat itu tidak mungkin, tidak bisa. Karena itu saya di Dewan Perwakilan Daerah bersama beberapa teman civil society memperjuangkan yang namanya presidensial threshold 0%. Tapi kami dikalahkan di Mahkamah Konstitusi. Rupanya Mahkamah Konstitusi sudah mempersiapkan agenda tersendiri. Ada ponakan rupanya yang ponakan yang belum cukup usia. Itu bisa berimplementasi pada kalau dia yang terpilih itu adalah cacat konstitusional. Inilah yang banyak disortir. Nah, tanpa kita duga, ternyata tiba-tiba ada satu partai yang sudah koalisi Istana keluar dan menyatakan mendukung Pak Anies. Meskipun partai ini belakangan akhirnya pecah karena ada orang-orangnya yang tidak setuju dan keluar dari partai itu. Sebutlah Pak Enggar, Bukito itu keluar. Padahal itu dulu Menteri Perdagangan. Kemudian ada Pak Siswono, itu mantan Menteri Tenaga Kerja pada era Orde Baru, itu juga keluar. Dan beberapa lagi yang lainnya karena menentang Anies ini dianggap intoleran. Meskipun tidak ada satu bukti yang menunjukkan di mana itu Anies intoleran. Orang-orang di DKI dari semua agama memujinya. Ya, kita lihat seperti itu. Belakangan setiap ada kegiatannya Pak Anies, ya saya teruskan tadi itu ya, banyak gereja yang memberikan pengakuan hebat karena ada gereja yang 40 tahun tidak pernah mendapatkan izin. Loh, kok di masa Pak Anies jadi gubernur izin bisa keluar dan cepat, dan tidak ada umat Islam yang protes karena dia kumpulkan dulu bersama-sama orang Islam, orang Kristen. Masjid juga seperti itu. Ada juga yang begitu di masa Pak Anies, masjid itu cepat tuntas bisa memperoleh izin bangunannya. Begitu pula agama-agama lain, Hindu, Buddha. Jadi tidak ada gesekan agama selama kepemimpinan dia di DKI Jakarta. Terus masyarakat yang tergusur dipindahkan dari daerahnya karena ingin membangun sesuatu bangunan yang terpaksa harus menggusur mereka. Ternyata Pak Anies datang membangun tetap bangunan tanpa menggusur masyarakat. Bahkan terkenal ada namanya Kampung Akuarium, itu masyarakatnya luar biasa bergembiranya karena di masa Pak Anies yang tadinya waktu Pak Anies berkunjung semua bergetar ingin melakukan perlawanan karena Pak Anies ini pasti datang untuk menggusur kita. Ternyata Pak Anies datang bukan menggusur, bahkan menata tanpa menggusur, membangun tanpa menggusur. Kemudian apa yang terjadi, Ibu dan Bapak sekalian? Banyak sekali hal-hal yang dilakukan di Jakarta, tapi mendapat rintangan, tapi bukan dari masyarakat, tapi dari istana justru mendapatkan hambatannya. Ini jadi lucu. Mestinya itu istana memberikan dukungan terhadap apa saja yang dilakukan kepentingan rakyat. Ini berbeda. Membuat apa? Ini yang JIS, Jakarta International Sport, ini stadion dipermasalahkan, termasuk rumputnya diperiksa apa. Ternyata mendapat
penghargaan internasional dari FIBA diakui yang terbaik, masuk terbaik 10 besar di dunia. Nah, ini gimana sih kita ini? Dunia saja yang diakui sebagai organisasi internasional yang punya kapasitas tak tertandingi untuk memberikan penilaian menyatakan itu bagus. Kok di kita enggak? Ya. Waktu Formula E mau dilakukan, hambatannya juga banyak. Pak Anies menelpon ke saya untuk datang ke rumah saya. Bang, saya mau ke rumah, mau mengupdate beberapa informasi sekaligus sarapan pagi di rumah. Ya, saya sampaikan istri saya, ini ada istri saya, siapkan sarapan pagi untuk Pak Anies dan beberapa teman. Nah, saya bilang apa yang perlu saya siapkan? Ini istri saya sudah siap untuk memasak. Dia bilang selain sarapan, ajak teman-teman beberapa yang lainnya kita ngobrol-ngobrol di situ, Bang. Saya ajaklah Pak Abdullah Yahamahua, ya mantan penasihat KPK. Saya ajak Pak Ahmad Yani yang sebentar lagi berhadir di sini. Saya ajak Ustaz Aziz Kahar. Saya ajak Pak Suharsono. Dan saya ajak beberapa teman. Kira-kira ada 16-18 orang. Betul. Beliau bercerita di antaranya tentang Formula E. Dia ceritakan ini Formula E tidak henti-hentinya mendapatkan hambatan. Jadi barang-barang yang kita impor itu sudah datang tiba di Tanjung Priok, tapi tidak boleh dibongkar. Alasannya tidak punya izin reekspor. Kalau izin diekspor tidak ada, biasanya bisa diselesaikan di pelabuhan setempat. Tapi ternyata ini tidak. Jadi terpaksa harus kami kirim keluar lagi, luar negeri, dikirim ke Singapura. Di Singapura baru diurus izinnya, selesai baru masuk. Begitu tiba di Tanjung Priok ada 30 kontainer, tapi petugas bea cukai yang mengerjakan cuma 15 orang. Bisa dibayangkan kapan selesainya. Untungnya ada sebuah acara, ada pesertanya datang ke Tanjung Priok, wartawan banyak datang, meliput di sana, dan salah satu yang diliput barang yang numpuk itu. Diperlihatkan ada apa. Akhirnya mau tidak mau Presiden menginstruksikan supaya barang yang numpuk itu diselesaikan. Jadi ini terpaksa diselesaikan. Selesailah dalam waktu berapa hari. Nah, mobil-mobil untuk balap itu sudah sampai juga, tapi juga sangat lamban untuk diselesaikan. Dan padahal ini perlu segera untuk dipakai bertanding. Kemudian ada dari Korea Selatan mau memasang iklan, sudah siap membayar 60 miliar. Tapi oleh Kementerian BUMN ditolak, tidak boleh pasang iklan. Padahal yang lainnya pada cari pemasang iklan, termasuk motor sport yang di motor GP yang di Mandalika. Ini nggak boleh. Nah, setelah itu artis kita sudah jual, tiket sudah terjual semuanya, VIP banyak yang beli, termasuk orang asing. Tapi tiba-tiba istana menelpon minta disediakan tempat VIP untuk 150 orang. Panitia luar biasa kerepotan lagi. Nah, bagaimana caranya? Terpaksa ditelepon satu-satu yang punya tiket VIP. Mohon maaf Pak, ini terpaksa nanti kita beri tempat yang lain, tidak sebagus yang Bapak sudah bayar. Kalau Bapak keberatan, kita bisa kembalikan uangnya dan tetap kita berikan tempat yang lain. Tetapi menjelang pelaksanaan, orang-orang BUMN yang tadinya mempunyai kartis ini tiket datang menyampaikan ke Pak Anies, mohon maaf, kami dilarang menteri kami untuk itu. Tapi ini dia bilang bukan kita kecewa,
malah bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa menghubungi kembali yang tadinya punya pikiran. Anda bisa kembali. Kenapa? Allah sudah memberikan yang terbaik buat Pak Anies, kata ibu itu. Cari ibu yang punya kesimpulan seperti itu dan kelihatannya tanda-tanda itu mendukung. Suatu hari Pak Anies ngajak saya ketemu dan dia bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang ulama. Ulama itu menyampaikan kepada beliau, Pak Anies, saya tahu Anda mungkin sekarang ini agak risau karena bolak-balik dipanggil oleh KPK. Itu belasan kali dipanggil. Mas Anies cerita kepada saya, dicari-cari kesalahan, tapi tidak ditemukan kesalahan, sehingga berkesimpulan, oke, belakangan saja kesalahannya kita cari, tapi kita dulu tentukan dia bersalah. Ada orang kecurian, tapi apanya yang dicuri tidak ditahu. Udah, malingnya ditetapkan dulu. Nah, terus luar biasa. Terus ini kiai ini menyampaikan, ulama ini menyampaikan Pak Anies, orang yang mau menjahati Anda, orang yang mau mentersangkakan Anda, pada akhirnya senjata akan keluar. Mas Anies katanya, Pak Kiai, apa yang Pak Kiai maksudkan senjata akan keluar? Dia bilang, yang mau mentersangkakan Anda, akhirnya nanti dia yang menjadi tersangka. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya lupa persisnya, saya sama istri saya ke Mekah. Kemudian waktu sarapan pagi, saya sarapan di restoran hotel. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil saya untuk duduk di dekatnya. Saya lagi mencari-cari tempat, sini aja duduk. Terus dia bilang, saya kenal saudara orang dekatnya Pak Anies Baswedan ya. Ya, saya kenal dekat Pak. Bapak siapa? Maaf. Nah, sebentar, saya menceritakan dulu ke kamu. Dia bilang pada tanggal 7 September saya bertemu Pak Anies di Jakarta. Dan saya menyampaikan ke dia, Pak Anies, tenang aja, sabar. Nanti ada orang yang mau mentersangkakan Anda, pada akhirnya senjata makan tuan. Saya bilang, oh Bapak yang bicara seperti itu, saya sudah dengar dari Pak Anies, tapi dia tidak menyebutkan kepada saya siapa orangnya. Boleh saya izin mau foto sama Pak Kiai? Hanya saya foto, saya kirim ke Pak Anies. Pak Anies menjawab, itulah orang yang bercerita kepada saya. Tapi saya itu punya kebiasaan, orang yang bercerita kepada saya tidak menyebut orangnya. Tapi karena orangnya sendiri yang ketemu dengan abang, pasti dia sudah menyampaikan. Nah, itu silahkan kalau dia yang menyampaikan. Jadi, ini artinya apa? Seperti ibu sampaikan tadi, Allah sudah mengatur semua. Ini semua tanda-tanda alam. Nah, sekarang apa yang terbukti? Orang yang mau tersangkakan itu, ini menjadi tersangka. Itu kenyataan yang terjadi. Karena itu sebenarnya kerja-kerja kita ini tidak terlalu berat. Kita hanya bekerja dengan ikhlas. Kita ingin tanda-tanda alam ini kita semakin perkuat supaya Indonesia yang kita cita-citakan ini, Indonesia yang berubah untuk kebaikan bagi seluruhnya, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kelihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiringi
kerja-kerja kita ini dengan sebuah kemudahan terwujudnya hal tersebut. Begitu beliau maju menjadi capres, ditetapkan sebagai cawapresnya sudah ada, ya kita memang tiba-tiba menghadapi suatu masalah. Partai yang tadinya kita harapkan bersama-sama dengan kita, tiba-tiba dia keluar. Karena rupanya dia punya keinginan harus nah kalau kita ini, kita bekerja dengan ikhlas, jadi apapun siap. Betul atau tidak? Ya, jadi tidak akan ada yang keluar karena kecewa. Tidak akan ada yang keluar karena tidak dikasih ongkos. Kenapa? Bagi kita yang sudah bekerja dengan bulanan, bahkan ada yang tahunan, masa tiba-tiba ada yang berkata, saya tidak mau jadi saksi kalau tidak dapat 300.000. Saya mau tanya, sudah berapa 100.000 yang ibu keluarkan dari awal sampai sekarang? Tiba-tiba di ujung tidak mau karena tidak ada 300.000. Saya diberitahu oleh mantan gubernur Sulawesi Tenggara Pak Limasi, Pak Tamsil, kalau ada yang seperti itu jangan direspon, karena saya punya pengalaman yang kami bayar 300.000 ditimpali orang lain 500.000, 700.000 langsung pindah. Kita ini akan mendapatkan jauh lebih besar daripada sekedar ini. Para petani, para nelayan akan mendapatkan harga pupuk yang terjangkau dan murah. Para emak-emak tidak lagi sibuk antri minyak goreng dan antri bahan baku yang sudah mahal, antri lagi. Insya Allah semua itu akan ditiadakan. Karena apa? Kenapa bisa sampai antri begitu? Karena kita tidak fokus pada penanganan yang menjadi kebutuhan rakyat yang kita utamakan. Kita mau membangun kereta cepat yang ratusan triliun harganya, tapi tidak membayar gaji guru honorer, tapi tidak menyediakan bahan baku yang lebih murah, padahal itu yang lebih penting. Kita mau gagah-gagahan membangun ibu kota negara dengan biaya ratusan triliun, 466 triliun, dan itu uangnya akan diambil dari APBN. Padahal ibu kota negara Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan bertambah lebih baik. Karena itu kalau kita ingin punya ibu kota yang lainnya lebih baik, cari orang yang punya pengalaman membangun ibu kota yang baik untuk menjadi presiden, sehingga seluruh kota-kota di seluruh Indonesia akan memiliki kualitas layanan yang terbaik. Cuma itu yang kita perlukan. Lapangan kerja, kita mengeluh lapangan kerja, tapi kita pakai uang itu untuk membangun yang tidak mendatangkan lapangan kerja yang baik dan luas. Kita membangun suatu pekerjaan mendatangkan investor yang tidak berujung dengan mensejahterakan rakyat, yang ada malah menyengsarakan rakyat. Karena rakyat terpaksa harus digusur karena ada investor mau masuk. Itulah yang terjadi di Rempang. Investor itu kita tidak larang. Dari mana saja silahkan masuk untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi Anda berinvestasi di Indonesia tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan untuk menggusur rakyat Indonesia. Jadi kalau ada investasi yang ujungnya menggusur dan menyengsarakan rakyat, itu harus kita tolak. Setuju? Kita semua akan bersama-sama menjadi saksi untuk mendorong semua kebijakan Anies Muhaimin adalah kebijakan untuk mencerdaskan
kehidupan rakyat untuk mensejahterakan masyarakat rakyat seluruh Indonesia tanpa kecuali. Era hanya memihak kepada konglomerat sudah selesai. Sekarang eranya memihak kepada rakyat. Tapi kita tidak berarti memusuhi konglomerat, cuma menyadarkan Anda sudah mengeruk banyak keuntungan dari rakyat. Saatnya sekarang ini Anda berkorban untuk rakyat. Kita tahu ada konglomerat yang punya jutaan hektar lahan, tapi ada Rocky Gerung yang punya cuma 820 meter di Sentul, itu pun mau digusur. Saya datang ke sana untuk memberikan pembelaan, dan saya tidak mau meninggalkan rumahnya sebelum Beko itu meninggalkan tempatnya yang mau menggusur rumahnya Rocky Gerung. Saya ditemani oleh Pak Hersubeno dan kawan-kawan wartawan yang banyak. Mungkin ada di sini Bu Rahmi, ada Pak Mangarahon, semua saya ajak bersama-sama di sana. Kita kumpul di rumahnya menunggu pergerakan Beko itu untuk meninggalkan lokasi yang mau menggusur rumah 820 meter dengan bangunan kayu yang sangat sederhana. Ini luar biasa. Padahal di tempatnya dia itu lebih 10.000 hektar di situ. Yang mau digusur adalah rumah yang 820 meter. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang mendasari kita semua. Kita akan berjuang untuk perubahan. Karena itu saya memberi apresiasi kepada kawan-kawan semuanya yang hadir untuk datang pada TPS nanti menjadi saksi bagi terselenggaranya pemilu halal. Jadi bukan hanya jurdil tapi halal. Jadi tidak ada hal-hal haram yang terjadi dalam pemilu. Kita semua akan berpartisipasi menunjukkan apa yang terbaik kita lakukan untuk kawal pemilu ini. Yang pertama, kita tidak hanya datang untuk mencoblos, tetapi datang untuk memastikan bahwa yang kita coblos itu tidak berubah adalah Anies Muhaimin paslon nomor 1. Setuju? Kita datang sekaligus untuk menjadi saksi. Kita tidak mementingkan apakah saya saksi dalam atau saksi luar TPS. Pokoknya saya akan menjadi saksi dan saya akan menggunakan HP saya ini untuk memotret hasil yang ditempel di TPS dan segera kami kirim ke aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan. Baik itu melalui WhatsApp maupun dalam bentuk apapun yang saya jamin sampai ke posko Pejuang Amin, sampai ke kanal Kawal Amin, sampai ke kanal Dapi untuk mengamankan dan mengawal suara sampai ke KPU. Ini yang kita perlu lakukan. Kalau tidak bisa kita menjadi saksi, maka kita berkumpul bersama seluruh aktivis mahasiswa dan civil society, sivitas akademika yang akan berbondong-bondong menjadi pengawal pemilu, menjadi pemantau pemilu, menjadi pengawas pemilu, supaya pemilu ini adalah pemilu jurdil. Karena hanya satu langkah saja untuk kita menang. Apabila pemilunya jurdil, maka semua pengamat berkeyakinan bahwa Amin akan menang dan menang satu putaran. Jangan kita tunggu 2 putaran. Jangan takut dengan tekanan. Saya tadi malam ditelepon oleh pimpinan pesantren karena Pak Anies akan ke Sulawesi Selatan, ke Kabupaten Baru, ke pesantren Darut Dakwah Wal Irsyad, dan semua pejabat di sana ditekan tidak boleh ada yang hadir di tempat itu. Bupatinya dari Nasdem itu pun tidak diizinkan Pak Anies singgah di rumah jabatan bupati. Padahal Pak Anies satu mobil dengan Pak Yusuf Kalla.
untuk ke sana. Dan tidak boleh menyediakan apapun untuk beliau, termasuk ditempatkan di pesantren. Dari pimpinan pesantren bertanya ke saya, Pak Tansil, ini kami mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di pesantren ada 500 orang. Santri sendiri ada ribuan orang. Terus rombongannya Pak Anies saya dengar ada 300 orang. Kami tidak punya biaya untuk menyiapkan makan siang. Bagaimana ini Pak Tansil? Pak Kiai jangan khawatir, santri dan tamu-tamu Bapak serta rombongan Pak Anies tidak akan kelaparan. Insya Allah akan ada yang bantu, saya yang menjamin ini. Sayang saya tidak bisa mengikuti rombongan karena tanggal 15 hari Senin besok saya harus berangkat ke Saudi Arabia dan ke Mesir dalam satu urusan yang saya tidak bisa tunda. Ya, jadi insya Allah ada orang yang menggantikan saya ke sana untuk bertugas menyiapkan konsumsi untuk acara tersebut. Saya bilang kami punya santri, kami punya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di sini akan kami kerahkan semua untuk menjadi saksi. Saya berterima kasih, saya mengikuti acara yang diadakan di Imam Center. Saya mendengarkan pidato Pak Tamsi yang lengkap dan saya mendukung. Kita akan memaksimalkan saksi bukan hanya 10 juta, tapi insya Allah puluhan juta. Kenapa bisa puluhan juta? Sangat gampang menghitungnya. Pertama, satu partai akan memberi mandat 4 orang saksi. 2 saksi utama, 1 saksi untuk pilpres, 1 saksi untuk pileg. Dan 2 saksi cadangan, karena kalau berhalangan yang saksi utama. Ada yang mau pergi salat, ya salat kalau setengah jam, bisa terjadi sesuatu di belakang kalau tidak ada gantikan. Ini 4. Kita ada 4 partai pendukung dan pengusung yang sudah ikut pemilu. Ada 2 tapi yang lainnya belum ikut, yaitu Masumi dan Pelita. Umat sudah ikut. Jadi artinya apa? Kalau dikali 4 ada 16. Relawan ada 2. Nah, yang dikeluarkan mandatnya oleh Timnas, yaitu 1 saksi utama untuk pilpres, pileg tidak ada dia. Kemudian 1 saksi cadangan untuk pilpres juga. Berarti ada 18. 18 kali 823.000 itu berapa? 15 juta lebih. Kalau itu benar. Belum lagi kalau saksi-saksi yang lain ini menyatakan saya mau jadi saksi luar. Nah, kalau Pak Korsi menempatkan 10, Anies menempatkan 10, Indonesia Gemilang menempatkan 10, apalagi yang lain menempatkan 10, ormas keumatan yang sudah kumpul di sini ada 19, dan itu akan bertambah lagi. Kalau masing-masing 10, maka di TPS itu lebih dari separuhnya adalah saksi dari Anies. Artinya apa? Kalau sudah lebih dari separuh saksi di situ, berarti lebih dari separuh pemilih Anies. Artinya apa? Menang satu putaran. Tidak ada satu paslon yang relawannya semilitan relawan kita. Baru sekarang ini terjadi ada yang namanya nasar politik, nasar pemilu. Ada orang yang bersedia, emak-emak bilang, saya akan puasa sekian hari apabila Anies Baswedan jadi presiden. Ada bapak-bapak yang selama ini terkenal sebagai profesional, pelatih. Dia bilang, saya akan melatih, memberikan bimbingan bagi calon-calon mahasiswa secara gratis, baik yang mau belajar di dalam maupun di luar negeri. Ada ibu-ibu bersama suaminya mengikrarkan akan memberikan makan gratis bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu apabila Anies Baswedan
dan Muhaimin Iskandar terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Dan banyak lagi nasar-nasar politik lainnya. Ini luar biasa partisipasi politik dari umat ini. Anak muda yang dulu kita kesankan apatis dalam politik, sekarang apa yang terjadi? Melalui desak Anies, dia menunjukkan partisipasi yang luar biasa. Tidak ada yang menyangka kalau anak-anak muda ini yang tidak dimobilisasi, tapi mereka betul-betul turun atas kemauan sendiri, menyatakan sadar dalam politik dan ingin memberikan dukungan penuh kepada Anies Muhaimin. Luar biasa. Nah, satu lagi, barusan saya dibisikin oleh Pak Mardiono, jenderal kita ini, Pak Tamsil selalu menyebut ada orang yang sudah tobat sekarang, yang dulu pelaku dalam kecurangan. Pak Tamsil salah satu diantaranya itu adalah saya. Jadi jangan bilang Tamsil kalau bicara ada jenderal yang datang ke dia itu sudah hoax. Ini sekarang sebelumnya saya didatangi pada malam debat. Selesai debat kita ketemu. Saya ketemu di atas 2 jenderal, 1 kolonel. Kolonelnya masih aktif. Dia bilang, Pak Tamsil terserah mau sebut nama saya, sebut saja. Saya bilang, saya sayang Anda karena Anda masih aktif. Saya khawatir tiba-tiba dipecat. Nanti kalau Pak Anies jadi presiden, saya susah untuk mendorong mengangkatnya kembali. Jangan dipecat, pertahankan. Doakan Anies jadi presiden, Anda segera jadi jenderal. Saya bilang saya mestinya sudah jadi jenderal dan saya diakui saya kolonel cerdas. Dan saya ditelepon oleh seorang jenderal yang mengakui dia. Jenderal baru 2 bulan purnawirawan, kebetulan dia di bawahnya, sama-sama angkatan laut. Dia bilang orang ini cerdas, tapi dia terganjal gara-gara ketakuan waktu di Medan dia bertemu dengan timnya Anies, sehingga diganjal. 1 tahun yang lalu dia sudah berinteraksi dengan timnya Anies. Ya. Satu lagi jenderal masih aktif juga itu. Saya juga tidak mau menyebut namanya. Yang satu purnawirawan, ya itu nanti kalau ada yang mau saya sampaikan namanya. Nggak apa-apa karena dia sudah purnawirawan. Istrinya aktif juga, sebelumnya mendukung paslon yang lain, tapi sekarang hijrah bersama. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, yakinlah dengan Anda pada hari ini ikut DOT saksi, maka saya melihat saksi kita pada akhirnya akan melampaui target. Dan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, kalau nanti tidak bisa jadi saksi semuanya, ada tempatkan sebagai pemantau. Bahkan satu yang sangat penting, kami membentuk yang namanya dapur halal, tenda dapur umum, tapi kita menyebutnya dapur halal. Itu akan dikomandoi oleh Aisyah dari Muhammadiyah. Harinya dia bilang jangan sebut organisasinya karena kita masih independen, tapi beberapa diantaranya sebut saja. Pak Ahlan Rais saya ketemu di Solo, di Semarang kemarin. Pak Tamsil, saya sudah pulang, saya sudah mau sampai rumah di Solo, tapi saya dengar Pak Tamsil datang, jadi saya balik lagi. Ya. Nah itu pimpinan Muhammadiyah itu. Ya, dia bilang itu kita support semua itu. Jadi ini juga kita perlu menempatkan orang-orang kita di situ. Biar ikut pelatihan saksi itu bagus. Karena bisa di dapur, tapi mengintip dan bisa menjadi saksi sekalian. Kita akan bentuk dapur umum sebanyak 50.000 dapur umum. Di setiap 10 hingga 20 rata-rata TPS ada mungkin 1-2 yang 30 seperti di lokasi. Ada satu desa TPS-nya 90,
Ya, kita bagi 30 TPS, 1 dapur umum. Karena agak dekat-dekatan penduduknya sangat padat. Nah, itu kita buat seperti itu. Jadi kira-kira 50.000 jumlahnya. Saya berharap yang ikut pelatihan ini, kalau tidak jadi saksi, tidak jadi pemantau langsung yang terdaftar, jadilah orang-orang yang berperan di dapur. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita perlu masakan halal. Saksi kita harus dijamin bahwa masakan kita halal. Dan kita harus jamin bahwa masakan kita juga sehat. Thayyib, halal dan thayyib. Masakan kita dijamin tidak beracun. Karena itu para saksi aman. Bahkan bukan hanya saksi. Kalau KPPS takut jangan-jangan nanti mengalami nasib seperti pemilu sebelumnya, ada 700 orang KPPS meninggal karena katanya kelelahan. Apa untuk kelelahan? Ya, kita ragu kalau itu kelelahan. Kenapa? Karena tidak boleh diotopsi. Kalau itu kelelahan atau apapun, seharusnya berani untuk diotopsi. Tapi kalau itu memang sudah dirancang dengan sesuatu, misalnya meninggal karena keracunan dan tidak mau diketahui itu karena bukan saja keracunan, tapi narasi yang paling benar karena diracun. Ini tidak boleh terjadi. Harus kita ingatkan kepada KPPS supaya hati-hati. Karena petugas KPPS ini banyak mengetahui rahasia pemilu yang mungkin khawatir kalau dari dirinya akan terbongkar. Sekarang rakyat, saya yakini mulai dari KPU pusat, di daerah dan KPPS, mereka semua mau bekerja ikhlas untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Dia tidak mau lagi dicatat dalam sejarah bahwa pemilu curang terjadi di masa dia menjadi ketua KPU, wakil ketua KPU, atau KPUD, atau KPPS, dan segala macamnya. Banyak orang-orang di desa, entah itu kepala desa, lurah, dan ketua RT RW, tidak semua larut dalam keinginan untuk melakukan kecurangan. Bahkan beberapa yang curang sekarang, dulu beberapa yang curang sekarang sudah datang ke kita dan menyatakan tobat. Tapi yang banyak sampai lebih 20 orang menemui saya 3 hari yang lalu, datang ke tempat saya, Pak, saya lah ini pelaku kecurangan. Sekarang saya tobat, Pak Tamsil. Kalau Pak Tamsil perintahkan saya untuk berbuat curang untuk Anies Muhaimin, saya siap melakukan untuk membayar kesalahan saya di masa lalu. Saya bilang, jangan lakukan itu. Itu bukan karakter Anies Baswedan. Itu bukan karakter Muhaimin. Itu bukan karakter pendukung-pendukungnya. Kami hanya ingin kejujuran. Kami ingin kawal pemilu ini sebagai pemilu jurdil. Jangan cederai pemilu ini menjadi pemilu yang tidak bermartabat. Karena itu datang ke sini, tobatnya kita terima, tapi sekarang bekerja untuk mewujudkan pemilu jurdil. Pemilu halal, itu yang kita inginkan. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, tugas kita adalah mewujudkan pemilu ini menjadi pemilu halal, pemilu jurdil, pemilu yang kita wariskan dan dicatat dalam sejarah bahwa kitalah orang-orang yang berperan dalam mewujudkan pemilu tersebut yang menghasilkan pemimpin yang seperti doanya tadi Ibu. Apa Bu? Pemimpin yang memenuhi syarat sidik apa dulu sebut syarat sidik? Tablik, amanah, amanah. Saya mau tanya, siapa
yang sidik. Sini sini. Calon pemimpin yang sidik siapa? Calon pemimpin yang tablik siapa? Calon pemimpin yang amanah siapa? Calon pemimpin yang patona siapa? Ada yang lain? Ada yang lain dari tiga paslon itu? Karena itu jangan kita ragu. Itulah kriteria yang dikehendaki Nabi. Itulah yang kriteria yang dikehendaki Islam. Dan itulah kriteria yang dikehendaki oleh kemanusiaan, bahwa kita harus memiliki pemimpin yang sidik, tablik, amanah, dan patona. Insya Allah melalui kita sebagai saksi-saksi pemilu akan kita wujudkan itu, sehingga Indonesia yang adil dan makmur bagi semua akan segera terwujud. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.